pajaknya hampir hampir nol tiap tahun. Itu memang sangat menggoda untuk masyarakat yang bahkan di luar Jakarta ya. Tapi di Jakarta sendiri dengan adanya insentif ganjil genap itu korelasinya langsung. Bagaimana kemudian masyarakat itu memutuskan untuk membeli mobil listrik, terutama bagi mereka yang memang bekerja di jalur-jalur ganjil genap ya. Oke, nah baik, ada kembali bersama kami di Merah Putih. Eh, kita sempat mengundang pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi belum berkesempatan hadir. Tapi dari pemberitaan yang sudah beredar bahwasannya pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merinci tuh kajian-kajiannya begitu ya, bahwasannya terdapat kehilangan potensi pendapatan asli daerah sekitar lebih dari 2 miliar begitu ya. Nah, ini saya punya hitung-hitungannya dari pemerintah DKI Jakarta jika pajak mobil atau kendaraan listrik ini diberlakukan di DKI Jakarta. Ya, kita lihat bahwa 150 sampai 250 juta estimasi pajak tahunnya sekian dan sekian, ini pemirsa bisa baca. Nah, tadi juga ada kekhawatiran bahwasannya kalau pajak ini berlaku, investor akan lari dari Indonesia. Ini ibaratnya investor lagi senang-senangnya nih berinvestasi ke Indonesia karena insentifnya masih diberikan oleh pemerintah. Bagaimana kemudian data dari Kementerian Perindustrian sekarang dan nanti jika pajak itu diberlakukan? Ya, saat ini dari data Kementerian Perindustrian, besar atau nilai investasi dari industri perakitan kendaraan listrik ya, dari roda 2, roda 4, dan commercial vehicle atau truk dan bus ini totalnya sekitar 30 triliun yang sudah ada tertanam investasi di Indonesia. Ini belum termasuk investasi untuk industri baterai, industri komponen lainnya ya. Jadi memang artinya industri kendaraan listrik ini apabila memang meningkat jumlah penjualannya, berpotensi untuk mendatangkan investasi yang lebih besar lagi. Tentunya dalam beberapa kesempatan bersama dengan pelaku industri mengharapkan adanya kebijakan atau regulasi yang cukup konsisten dalam waktu yang tidak sebentar ya. Jadi harapan dari mereka memang ketika ada fasilitas yang diberikan, ini bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu supaya ada ancang-ancang yang bisa dilakukan oleh para industri. Oke, kalau Kemenperin sendiri, apakah pasar Indonesia mampu menumbuhkan kendaraan listrik tanpa insentif? Ya, kalau dari berkaca dari negara-negara di luar Indonesia ya, tentunya tadi sudah disampaikan juga bahwa negara-negara lain dalam menumbuhkan pasar kendaraan listriknya, industrinya, tentu di tahap awal mereka memberikan insentif. Dan hal ini juga yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada insentif diberikan untuk kendaraannya, begitu juga untuk investornya dalam bentuk misalnya pembebasan bea masuk, kemudian tax holiday, tax allowance. Nah, itu memang salah satu dari fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk bisa menarik investasi dan untuk meningkatkan jumlah kendaraan listrik juga. Oke, kalau dikomparasi rasanya mungkin agak sedikit berbeda begitu ya, karena anggaran setiap negara kan berbeda begitu ya. Nah, kita berkaca juga soal anggaran pemerintah pusat begitu ya, punya keterbatasan begitu ya. Tidak selamanya insentif itu diberlakukan dan butuh berapa lama kemudian kita bisa komparasi keberhasilan negara lain dengan keberhasilan Indonesia ketika punya target seluruhnya berganti dari energi fosil ke energi listrik. Ya, Indonesia ini kan kalau kita lihat baru mengalami peningkatan populasi kendaraan listrik ini sekitar 4-5 tahun ke belakang ya. Berbeda dari negara-negara Eropa atau di Cina misalnya yang sudah lebih dari 10 tahun mereka meningkat jumlah kendaraan listriknya. Tentunya kita baru bisa melihat dan membandingkan komparasi ini dalam sekitar 5 tahun mendatang ya, dari tahun ini. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk bisa melihatnya tentu kita perlu memformulasi adanya regulasi yang konsisten ya, dan memberikan juga fasilitas kepada investor, calon investor maupun industri yang saat ini sudah ada, supaya mereka bisa lebih memperdalam proses manufakturnya untuk produksi kendaraan dan komponennya seperti baterainya misalnya, ini diproduksi di dalam negeri. Oke, baik, saya tahan dulu Pak Patia. Saya mau ke Pak Ahmad lagi. Hitung-hitungan KPBP soal
target penurunan emisi sektor transportasi bagaimana? Ini bisa dikatakan transportasi penyumbang emisi karbon terbesar juga kan? Bagaimana hitung-hitungan dari KPBB sendiri? Iya, kalau emisi pencemaran udara yang di sekitar kita dari kendaraan bermotor untuk di DKI Jakarta itu rentangnya antara 47 sampai 90% ya. Itu tergantung parameternya ya. Oke. Tapi kalau kita ambil parameter yang sering diributkan ya, PM 2.5 gitu ya. Itu kurang lebih sekitar 57% itu dari kendaraan bermotor gitu. Nah, dampaknya itu juga sangat luar biasa. Artinya masyarakat DKI Jakarta itu harus menanggung medical cost ya, biaya kesehatan yang mencapai 59 triliun rupiah. Oke. Jadi dalam konteks ini, kalau saat ini pemerintah sudah mencoba konsisten ke low emission vehicle ya, kemudian tiba-tiba dihentikan, berarti kan ini mencoba membandingkan ya, mempertarungkan antara medical cost yang dibayar oleh masyarakat Jakarta, bisa jadi itu lewat BPJS gitu ya, sebesar 59 triliun rupiah per tahun dibandingkan mau menyelamatkan 2 triliun rupiah per tahun dari pajak kendaraan bermotor tadi. Ini kan sesuatu yang tidak fair juga gitu ya. Jadi dalam hal ini maksud kami, kita harus konsisten dalam konteks untuk menekan emisi ya. Ketika kita sudah punya policy net zero emission vehicle, ya sudah kita jalankan terus ya. Ketika DKI Jakarta punya defisit, katakan penurunan PAD 2 triliun rupiah, harus kita carikan cara atau jalan keluarnya. Nah, jalan keluar yang pas, saya pikir seperti yang saya katakan di awal, insentif, disinsentif, fiscal scheme tadi. Nah, dan untuk kebijakan fiskal insentif disinsentif ini tentu juga tidak semata-mata diterapkan di daerah ya, tetapi juga harus di pusat juga. Nah di pusat itu nanti bisa melekat ke PPN misalnya, pajak barang mewah, PPN BM ya, di sana juga bisa. Artinya di pusat diterapkan, di daerah juga diterapkan. Sekali lagi kita sudah menganut prinsip Polluters Pay Principle itu sejak 1992 ya, sesuai dengan amanat Earth Summit di Rio de Janeiro ya, PBB yang mengorganisir pertemuan dunia yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan, di mana ada satu prinsip tersebut yang harus diterapkan. Jadi barang siapapun ya yang menyebabkan pencemaran ya harus membayar gitu. Jadi konteks ini lebih fair gitu. Oke, untuk membuka mata masyarakat begitu ya, bukan kita mengajak masyarakat untuk beli mobil listrik juga sih ya, karena sesuai kemampuan ekonomi saja begitu. Yang belum terjawab adalah bagaimana gambaran parahnya sehingga polusi di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan menurut KPBB. Iya, polusi tadi saya katakan kan 57% dari kendaraan bermotor. Nah kemudian faktanya konsentrasi PM 2.5 ya, partikel debu yang sangat lembut ya, itu kurang lebih besarannya itu serambut dibelah 30 gitu ya. Jadi sangat kecil sekali. Jadi kalau terhirup itu bisa langsung masuk ke alveoli di paru-paru kita, tempat transfer oksigen ke dalam darah. Sehingga kalau itu terjadi maka kita akan menerima pneumonia ya. Sehingga wajar kalau di DKI Jakarta juga sangat tinggi angka kasus pneumonia gitu. Nah, kasus seperti itulah yang memerlukan langkah-langkah konkret ya dalam rangka mengendalikan emisi di DKI Jakarta ini. Oke lah kalau kita bicara soal karbon ya, mungkin orang DKI Jakarta tidak begitu aware. Karbon itu konteksnya iklim ya, sekalipun kita akhir-akhir ini juga menghadapi situasi iklim dengan panas yang sangat luar biasa gitu ya. Tetapi itu masih kurang dekat. Tapi yang paling lebih dekat sesungguhnya ya pencemaran udara yang ada di sekitar kita. Nah untuk itulah jadi kita dalam hal ini kita mengajak masyarakat luas, ya kita harus care ke situ. Toh saat ini kalau kita lihat ya, electric vehicle ini juga relatif sudah affordable ya, relatif sudah terjangkau. Apalagi untuk roda duanya itu juga sedemikian terjangkau, sehingga nggak ada alasan untuk tidak menggunakan kendaraan listrik tadi. Sebenarnya concern kami bukan kendaraan listriknya, tapi kendaraan yang net zero emission vehicle tadi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Saya tahan dulu. Saya mau ke Mas Dahono. Mas Dahono, apa korelasinya insentif yang diberikan oleh pemerintah dengan minat pembelian kendaraan listrik oleh masyarakat menurut Anda? Korelasinya menurut saya langsung ya, langsung. Salah satu pertimbangan
ini saya dengar dari para pengguna mobil listrik sendiri, salah satu pertimbangan mereka memutuskan membeli mobil listrik di Jakarta itu adalah insentif bebas ganjil genap. Itu menunjukkan bahwa bagaimana sebuah insentif itu sangat signifikan dalam pengambilan keputusan orang membeli atau tidak mobil listrik ini. Apalagi ditambah kemudian berbagai insentif dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam bentuk insentif fiskal ya. Itu yang semakin membuat mobil menjadi lebih murah, kemudian pajaknya hampir nol tiap tahun. Itu memang sangat menggoda untuk masyarakat yang bahkan di luar Jakarta ya. Tapi di Jakarta sendiri dengan adanya insentif ganjil genap itu korelasinya langsung. Bagaimana kemudian masyarakat itu memutuskan untuk membeli mobil listrik, terutama bagi mereka yang memang bekerja di jalur-jalur ganjil genap ya. Oke, nah saya ngebayangnya para pengendara mobil listrik ini berbondong-bondong dari jam 6 sampai jam 10 pagi, terus dari jam 5 sampai jam 9 malam untuk melewati daerah-daerah yang ganjil genap begitu ya. Sementara kendaraan yang tidak bisa melewati di jam tersebut ada di siang. Jadi kayak mikirnya tuh macetnya jadi panjang begitu. Kalau pagi macetnya oleh kendaraan listrik, kalau siang oleh kendaraan yang berplat nomor biasa begitu, kendaraan bensin. Nah, ini insentif tentunya kan harus ada kebijakan lain begitu ya, sehingga insentif bukan untuk meringankan kita saja, tapi juga masalah yang belum terselesaikan di DKI Jakarta yaitu kemacetan juga harusnya punya solusi begitu. Menurut Mas Dawono seperti apa? Ya memang itu sampai sejauh ini memang masalah yang siapapun belum menemukan solusi tercepatnya ya, kecuali bahwa memang harus ada penguatan transportasi umum, tidak bisa tidak. Menurut saya untuk mengatasi kemacetan itu salah satu caranya adalah penguatan transportasi umum yang sekali lagi juga net zero emission. Kan kita tahu bahwa ada kereta api, KRL, MRT, LRT yang semuanya listrik ya. Yang itu sudah bagus, artinya memang dia bebas emisi juga dan juga dia angkutan massal bagi masyarakat kayak gitu-gitu. Kalau bicara soal mobil listrik, itu sebenarnya sampai sejauh ini itu di Jakarta aja masih sangat kecil ya Mas, perbandingannya. Menurut data BPS DKI itu total mobil di Jakarta itu ada sekitar 4,3 juta unit saat ini. Itu mobil listriknya tuh kira-kira hanya sekitar 75.000 unit, jadi sangat kecil, masih sangat kecil. Jadi kalau kembali ke tujuan utama insentif ini diterapkan untuk mobil listrik, yaitu untuk mengejar net zero emission, jalannya itu masih sangat panjang dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, risikonya yang lain-lain itu ternyata sangat besar kan, polusi, kemudian biaya kesehatan yang meningkat seperti itu. Itu yang harus dipertimbangkan sih. Bagaimana kemudian Mas Dawono membayangkan model transportasi dunia dan bagaimana model transportasi yang cocok bagi Indonesia? Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Merah Putih.